Om Swastiastu. Pamirsa, sanemangkin titiang sampun wenten ring widangan griya Selat Sange. Jagi nangkilin saperintikan kesarengin antuk ide pedanda Gede Mandara Putra Kekeran. Jagi mausang saperintikan kawentenan rerayana jagat Saraswati. Sapunapi antuk ngiring sarengin titiang. Om Swastiastu Ratu. Inggih. Wenten pitunas titiang majeng ring Ratu singgih pranda saperintikan kawentenan rerayana jagat Saraswati Ratu. Kan napi nika kesuwaktian Saraswati punika Ratu deres. Becik pisan pinunas bagus niki. Inggih. Untangne kan nange manda piranga kan murid-murid nek Inggih patut. kemudian nyala nang upacara Saraswati kata. Patut pisan. Nah manut daging referensi dasar niki taral lontar sunari gamo ke Kemengahang. Inggih. Semertinya tatuannya filsafatnya ring sunari bungkah. Inggih patut. Jadi pelaksanaan ceritanya nika di sunari gamo. Riko mendasar ban ada mitos ya. Ada mitos. Dijabarkan dari ajaran Weda menjadi ajaran mitos supaya gampang dimengerti. Cerita itu. Di mitos itu diceritakan sudah umum tahu bahwa ada sang batu gunung adalah putra dari Betara Brahma, maha sakti sekali. Patut. Sekarang semua dewa kalah dengan kesaktian sang batu gunung gitu. Kemudian karena dia merasa sakti, maka dia angkuh. Semua dewa-dewa ditantang. Sampai sang Watu Gunung menginginkan istrinya Betara Wisnu. Maka diambillah istrinya Betara Wisnu ya. Patut. Kemudian ditantang oleh Betara Wisnu untuk berperang. Betara Wisnu kalah. Beberapa kali kalah. Akhirnya beliau berpikir di mana letak kesaktian pada Watu Gunung ini. Akhirnya diutuslah Resi Lumanglang untuk kisi-kisi kepada istrinya di tempat tidurnya agar dia menanyakan kesaktian Watu Gunung itu di mana. Siapa yang bisa mengalahkan. Sang Resi Lumanglang ini beliau merubah rupa menjadi kawo-kawo ya. Laba-laba. Patut. Masuk dia ke kamarnya, di sana sudah kontak dengan isi Betara Wisnu. Dia bertanya kepada Watu Gunung, beli sakti sekali, siapa yang bisa mengalahkan beli? Kalau itu ditanya, berarti kan kamu menanya sumber nafas saya. Ya kalau tidak mau ngasih tahu saya, berarti tidak benar-benar memakai saya dipakai istri. Namanya istri kan dia satu pemahaman. Patut pisan. Nah, akhirnya Watu Gunung membilang dirinya yang bisa mengalahkan saya adalah Wisnu yang berbentuk kurma. Oh, didengar oleh Lumanglang. Bentuk kurma. Akhirnya Lumanglang memberitahu Betara Wisnu bahwa Ratu Betara Wisnu harus berubah menjadi kurma. Baru tantang dia. Akhirnya betul ditantang dia. Akhirnya beliau menjadi kurma. Jadi penyu itu ya. Patut. Akhirnya Watu Gunung kalah. Matilah dia. Orang perangnya di angkasa kan. Akhirnya jatuh. Maka diperingat sebagai hari runtuh Watu Gunung. Runtuh Watu Gunung. Pada hari Minggu. Patut. Hari Minggu Watu Gunung itu.
Kemudian pada hari Seninnya itu Candong Watang. Candong Watang Ya. nggih. Dia sudah meninggal, sudah jadi mayat ya. Nggih. Karena marah itu Batara Wisnu, akhirnya mau dibuang, deret dia, ditarik dia. Hari Selasa disebut Paidan. Itu. Nggih. Akhirnya begini, dipanggillah Saptarsi, dikumpulkan risi-risi, karena Batara Wisnu terlalu tidak cocok dengan Wisnunya lagi. Marahnya beliau tidak reda. Akhirnya Saptarsi ini dikumpulkan oleh Begawan Sukra. Itu siapa Maharishi? Begawan Redite, Begawan Somo, Begawan Anggara, itu Begawan semua itu. Patut. Diusul oleh Saptarsi ini. Jangan dibunuh dia. Kalau dibunuh tidak ada contoh nanti untuk manusia. Di mana karakter Watu Gunung itu kita ambil dari filsafatnya adalah Watu gunung ya batu dengan gunung kan kukuh dia. Patut nggih. Cari segi negatifnya dia itu adalah orangnya sombong, angkuh, baru merasa diri sakti. Dikiaskan kepada manusia, kalau manusia itu pinter dan beretika, itu dia dikatakan oleh agama lah wiyadnyana. Saya kebawas. Dia pinter tapi beretika. Kalau pinter tidak ada etika, apalagi sombong. Itu yang membuat manusia itu berdosa. Karena budinya hampir punah. Itu kiasan kepada kita bahwa kalau kita pintar, tetap kita harus hormat dengan Sang Pencipta. Patut pisan. Kalau Wisnu tidak hormat ya. Nah kemudian diizinkan hidup pangbien batu gunung. Batu gunung diurip dia oleh Begawan Redite sampai 5 kali ngurip baru hidup. Makanya urip Redite itu 5. Nggih. Setelah hidup dibunuh lagi oleh Wisnu. Kemudian Begawan Anggara Saktian yang bawa Anggara 3 kali aja diurip udah hidup. Dibunuh lagi. Itu juga Buddha 7 kali, Baraspati 8 kali, gitu. Sukra 6 kali. Nah setelah Begawan Sukra mendapat giliran, saya akan hidupkan lagi, tapi saya minta pada Batara Wisnu jangan dibunuh lagi. Walaupun dia sombong, setelah dia hidup ini pasti dia akan mengerti. Kita didik dengan ajaran Dharma. Karena Begawan Sukra ditakuti oleh Begawan Candida Batara Wisnu. Karena, ya dah saya ngalah. Ini 6 kali dihidupkan, ya hidup. Nah, sana mangkin sekali bawah seratu wau nika dadosne Saraswati nika ke bawah yening kemana hantu titiang sekali mangkin akeh sane maosang turunnya ilmu pengetahuan kadia sapunika. Nah niki melu mitos, mitos demun. Inggih patut pas. Nika sane banget Ya. tunah Mitos. santita. Kemudian Nggih. pada hari Jumat itu hidup dia. Inggih. Akhirnya dinasihatilah Watu Gunung oleh Begawan Sukra. Inggih. Bagaimanapun saktinya kamu masih ada unsur manusia yang tidak akan bisa mengalahkan Tuhan. Tidak akan bisa. Nggih. Ini hanya sementara aja. Sekarang kamu harus merenung. Minta maaf dalam hati kepada Batara Wisnu bahwa kesaktian manusia itu terbatas. Nggih. Maka merenunglah dia. Merenung dia di sana, diikuti nasihatnya Begawan Sukra. Perenungan ini disebut hari Pengeredana, hari Jumat. Jumat Watu Gunung, hari Pengeredana namanya. Dia merenung Watu Gunung.
Nah, karena dia sudah pasrah, sudah mohon maaf pada Bathara Wisnu, maka datanglah Bathara Siwa untuk memberikan ajaran-ajaran Widya pada hari Sabtunya. Sabtu atau Gunung hari Saraswati. Patut pisan. Ajaran Widya itu dia dikupas dari kata Saraswati. Bagi 3 suku kata Saraswati. Saraswati. Sara itu adalah panah. Panah itu manah, pikiran. Su adalah luwih. Wati adalah luwih. Luwihan kan luwih utama. Ya, diberilah ajaran-ajaran yang utama oleh Yang Siwa. Ya, diberikan pengetahuan. Di sanalah lahirnya Saraswati. Nah, maka pada hari Saraswati itu kita melihat Saraswati besok kemarinnya Pengradana namanya sudah persiapan kita akan bicara Saraswati. Nah, pada Saraswati itulah kita memohon kehadapan Sang Hyang Saraswati. Sang Hyang Haji Saraswati. Sang Hyang Haji Saraswati. Kenapa dibilang Haji? Karena Wahyu itu sudah ditulis oleh Maharsi. Maka disebut Aji. Aji itu adalah sastra. Beliau adalah dewanya sastra, Saraswati. Nah, di sini kadang ada berita kalau Saraswati tidak boleh membaca. Patut. Nah, patut kan dia sapunika sekali bawa seratu nika ritat kala Saraswati nika nenten dados ngwacen gitu. Ya. Tidak bisa membaca itu adalah suatu teknik dari orang tua itu untuk dia tidak melawan orang tua, anak-anak itu dikasihlah bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa pembohongan. Seperti anak kecil tidak boleh negakin galang, busul. Patut. Nah, sama dengan itu. Saya. Nah, kalau dia membaca kan dia sudah begitu dirapikan bukunya atau lontarnya oleh anak Indonesia, diambil lagi kan bingung beliau. Patut pisan patut. Diberikan kata-kata itu sing dadi maca Saraswati. Sesungguhnya tidak begitu. Nah, sana mungkin sana tunasan titiang seperindikan sarana ratu. Sarana utawi Banten ritat kala Saraswati nika napi sana patut ke aturin. Jadi Nistamadi utama juga Gus. Utamane ya besi Pejati di Merajan berisi ya nang Batanaya Tumpang Limo apa kan. Patut. Nah, Madiane Pejati dengan Banten Saraswati. Nistane Banten Saraswati saja dengan Canang. Boleh. Nika dados salah Itu sudah lengkap di sana di Banten Saraswati itu. Nah, sana mungkin untangnya nih Ratu. Untang tutalan makna perayaan Hari Raya Saraswati punika mangda taler para Yowana taler uning mangda nenten ritat kala Saraswati ja uning ngena muspa ring sekolah genten nanging nenten uning tetua nyane nyapi makin durus Ratu micayang niki majang ring para Yowana duin durus. Nah niki para Yowana Bapak nutur lebih dalam lagi, kenapa perlu raga Saraswati untuk menghidupkan guna, ya, guna dalam diri kita. Yang disebut ada dasa guna parikarma. Ada dari guna dalang, guna wibawa, guna balian, kan gitu ya. Banyak. Menghidupkan itu adalah sastra. Di mana dalam diri manusia itu memiliki sastra. Tubuh manusia itu adalah himpunan dari sastra-sastra bodri. Itu kita mohon ke hadapan beliau supaya dihidupkan itu menjadilah gunawan. Ya. Jadi tidak dia menghindari untuk tidak terjadinya orang-orang yang di luar daripada dharma. Itu. Untuk menghidupkan sastra dalam dirinya manusia, karena itu himpunan sastra. Nah, kita ambil di dalam
lontar Agastya Prana ya. Pasti. Semua ada lontar ongkaro apa ada dalam diri kita. Itu yang kita mohon supaya diberikan dicas Nggih. oleh Tuhan supaya Mm-mm. keluar kewibawaannya. Nggih. Keluar termasuk kepintarannya apa pinter yang beretika. Patut pisan Ratu. Kalau zaman sekarang Bapak nulis banyak anak-anak tuh pinter tapi etikanya nggak ada. Nggih, patut. Itu mulai ada waktu gunung masuk ini. Nggih. Ini bagi guru-guru agama dijelaskan ini pendidikan pada anak-anak Saya waktu. untuk dia tetap walaupun dia pinter tapi dia berbudi. Nggih. Kayak gitu. Kadang-kadang bisa melawan guru. Nggih. Itu ya. Patut pisan. Kalau ngusul pada guru boleh, tapi sekarang kan bisa mukul guru, Prada. Saya Itu kan budi pekertinya tidak ada. Nggih. Memang dia kurang pintar. beretika kadia Kurang sapunika beretika. satika di bawah 100 laut yang kan. Inilah tujuan Saraswati karena Iya. Saraswati ini mengandung etika. Nggih, patut pisan. Kemudian di Saraswati itu ada orang bermalam sastra. Di sana melakukan yoga. Yoga. Ya. Yoga menyatukan diri kita ke hadapan beliau Sang Pencipta Nggih. agar beliau bisa mengecas diri kita Nggih. jadi orang yang pradnyan. Patut. Pintar dengan pradnyan beda. Kalau Patut. pintar ya pintar, etikanya tidak ada. Nggih. Kalau pradnyan ya pintar tapi ada etika. Nggih, patut pisan. Kan? Nggih. Nah, maka bermalam sastra di sana dia melakukan yoga. Esoknya dia mohon amerta, di mana Sang Hyang Saraswati adalah berupa manifestasi dari Brahma Nggih. di dalam Astadhala. Beliau merta itu ada di dalam samudera Nggih. karena mengambil dari purhananya berputarnya Gunung Mandaragiri Nggih. di lautan susu. Di lautan lah merta itu disebut merta Kamandalu. Makanya esoknya raga mau banyu pinaruh. Nggih, patut. Banyu deh yeh. Nggih. Pinaruh teh pinih weruh. Nggih. Matur suksema pisan niki Demun Ratu juaning ke Bandung antuk galah kenten menawi teh benyang pungkur malih titiang sida tangkil iring Ratu membeli bagan seperindikan rerainan jagat sane wenten ring Bali. Matur suksema ping banget Ratu sampun galang kemanah antuk titiang saperindikan rerainan jagat Saraswati punika. Matur suksema. Ainggih para pamirsa kadia sapunika diwau sampun iring titiang idedane sareng sami ngaksi saperindikan rerainan jagat Saraswati punika dumugi wenten pikenohipun. Pinake wasane ngatur titiang, sinep titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.